Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita harus meyakini bahwasanya seluruh nikmat yang ada di alam semesta ini itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita meyakini bahwasanya semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala semata, lisan kita memujinya, banyak-banyak menyebutnya. Di antara seseorang yang mencinta, diibaratkan orang yang mencintai, maka dia akan sering menyebut orang yang dicintai. Apabila seseorang itu mencintai Rabbuna Jalla wa'ala, maka lisannya banyak, atau bahkan di antara orang-orang yang Allah mudahkan tidak berhenti untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu yang luang mereka gunakan kesempatan itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang mempunyai hafalan, dia senantiasa mengulang-ulang hafalannya. Tidak banyak hafalan, apa yang bisa kita baca dari ayat-ayat yang walaupun pendek. Misalnya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tidak ada yang lainnya, misalnya hanya berapa ayat surat-surat pendek, itu kita ulang-ulang. Alhaakumut takatsur, lalu pindah alam tarakai, pindah lagi li ila fi Quraisy. Kalau tidak bisa yang panjang-panjang misalnya, yang kita hafal. Seandainya kita jenuh, ditukar dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata, atau dengan banyak istighfar, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Gunakan kesempatan waktu-waktu luang tersebut untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setelah kita meyakini nikmat itu datang dari Allah Rabbuna Jalla wa ala, kita menyebutnya, sering-sering berzikir kepadanya, mengingat namanya. Kemudian amal perbuatan kita patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketaatan amal tubuh kita, melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, ruku', sujud, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serendah-rendahnya dan menghinakan diri kepadanya. Apabila ketiga unsur tersebut ada di dalam diri kita, berbahagialah kita. Kita telah mendapatkan syukur yang hakiki, syukur yang sebenarnya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk keberuntungan kita, kebahagiaan kita, alhamdulillah, di dalam 2 kali sebulan di masjid yang kita cintai ini, masjid dakwah, kita bersama-sama mempelajari sebuah kitab
yang disusun oleh ulama kita, Bahjatu Qulubil Abrar, lebih kurang mutiara hikmah penyejuk hati, yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, semoga Allah merahmatinya. Kita mengetahui keutamaan mempelajari Al-Quranul Karim, sehingga sebagian kita alhamdulillah mempelajari tajwidnya, tahsinnya, untuk memperbagus bacaan kita, agar bacaan kita itu sesuai dengan ilmu tajwid, sesuai dengan makhraj dan sifatul hurufnya. Alhamdulillah. Dan kita mengetahui hadis dari Nabi SAW, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Demikian juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kita yang mempelajarinya, maka di antara keutamaannya sebagaimana hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu ra'a," semoga Allah memberikan nudrah. Apa itu nudrah? Cahaya di wajah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada umatnya, naddarallahu ra'a, semoga Allah memberikan nudrah, cahaya di wajahnya, sami'a maqalati, kepada orang yang mendengar sabdaku. Maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawa'aha, kemudian ia memahaminya, wafidhaha, dan menghafalnya, waballaghaha, dan menyampaikannya. Jadi di sini ada 4 yang mendapatkan cahaya di wajahnya, bersinar wajahnya dengan mempelajarinya, yaitu yang pertama mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a maqalati, hafalnya. Setelah itu wahafidhaha wa fari'aha, yaitu orang yang memahaminya, kemudian wahafidhaha, orang yang menghafalnya, kemudian waballaghaha, dan orang yang menyampaikannya. Alhamdulillah, kita yang mendengarkan, kita yang memahaminya, kita yang menghafalnya, dan kita yang menyampaikannya, mudah-mudahan mendapatkan nadarullah. Allah memberikan cahaya pada wajah kita. Jadi orang-orang yang senantiasa mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan keutamaan, yaitu ada cahaya di wajahnya, bersinar wajahnya. Maksudnya tidak ada langsung seperti orang-orang yang nampak sinar, tidak, tetapi memang wajahnya itu enak dipandang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dituduh, difitnah di awal-awal mendakwahkan risalah ini di kota Mekah, Nabi mendatangi orang haji dan umrah, tenda-tendanya, kemah-kemahnya. Lalu dikatakan orang kafir Quraisy, nanti ada orang yang mengaku Nabi, dia menyampaikan, dia mengaku mendapatkan wahyu, mengatakan begini-begini, yang menyelisihi keyakinan nenek moyang kita bahwa dialah orang pendusta, seorang dukun, seorang penyihir, penyair, dan segala macamnya. Lalu ada di antara orang yang melihat wajah Nabi SAW, maka dia tidak percaya. Melihat wajah Nabi SAW, ini bukan wajah seorang pendusta. Kemudian di Madinah ketika Nabi baru hijrah ke Madinah, kita mengetahui di Madinah itu ada 3 kelompok yang hidup, yang 3 kelompok yang hidup bersama-sama ketika itu. Yang pertama adalah orang yang beriman, terdiri dari 2 golongan, Muhajirin dan Ansar. Muhajirin orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian orang Ansar orang yang menolong
orang-orang kaum yang menolong orang-orang yang hijrah. Yang kedua adalah orang-orang yang masih musyrik, masih berkeyakinan paganisme. Di antara mereka ini ada dua golongan juga. Yang pertama, yang masih mengikuti agama nenek moyang. Tetapi alhamdulillah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian melihat para sahabat mereka berinteraksi dengan muamalahnya, akhirnya mereka tertarik. Dengan ikhlas mereka akhirnya beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu golongan yang kedua adalah golongan munafikin. Orang yang menampakkan karena ketidakberdayaannya, kuatnya barisan kaum muslimin di Madinah, maka dia menampakkan keimanannya, tetapi hatinya sangat membenci agama Islam. Yang gembongnya, ketuanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian yang ketiga adalah orang Yahudi, dan di antara orang Yahudi, rahibnya, ulamanya adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Di mana ketika pertama berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Salam di dalam hatinya sudah terbesit, ini bukan wajah orang yang pendusta. Ini bukan wajah orang yang pendusta. Maka ketika itu Abdullah bin Salam beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi yang pertama-tama memeluk agama Islam di Madinah, di Yathrib. Maka Abdullah bin Salam mengatakan wataknya orang Yahudi adalah menutup kebenaran. Itu watak orang Yahudi. Dia menutup kebenaran. Maka diujilah Abdullah bin Salam menyebutkan kepada Nabi SAW, kalau tidak percaya wahai Rasulullah, coba. Jadi ketika itu Abdullah bin Salam bersembunyi, tidak nampak. Lalu Nabi SAW bercerita atau berdialog dengan sekumpulan orang Yahudi. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada sekumpulan orang Yahudi, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Lalu mereka memuji Abdullah bin Salam. Orang-orang Yahudi memuji Abdullah bin Salam. Dia adalah rahib kami, orang yang mulia, orang yang begini, disebutkan kebaikan semuanya. Lalu tidak berapa lama dipanggillah Abdullah bin Salam. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan bahwasanya dia telah bersyahadat, telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jaraknya. Langsung orang-orang Yahudi yang berada di situ mengatakan dia adalah seorang pendusta. Abdullah bin Salam langsung berubah. Karena itulah watak orang Yahudi, menyembunyikan kebenaran, dan mereka mengetahuinya. Bahkan mereka mengetahui siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di kitab mereka. Ada di kitab mereka. Di dalam Taurat, di dalam Injil dikabarkan Nabi akhir zaman. Tadi mengenai wajah orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, nadarallah, mudah-mudahan Allah memutihkan, memberikan cahaya pada wajahnya, sebagaimana orang yang lazim berwudu. Bagi kita kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang berwudu itu juga akan membuat wajahnya bercahaya. Itu sedikit muqaddimah agar kita mengetahui keutamaan, di antara keutamaan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita di malam yang berbahagia ini, yang kita berada di tanggal 21 Safar tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, insyaallah kita akan mempelajari hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 di dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Hadis ini inti pembahasannya tentang kezaliman. Kezaliman adalah kegelapan.
Hadis tersebut berbunyi, An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi Abdullah dan bapaknya Umar bin Khattab. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi Nabi SAW menyebutkan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Baik, kita akan memetik beberapa faedah menunggu azan Isya yang insyaallah nanti sampai batasnya kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Yang pertama kali yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya hadis ini berisi ancaman. Hadis yang baru saja kita dengar, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Hadis ini berisi ancaman atas perbuatan zalim dan sekaligus mengajarkan lawannya. Apa lawan dari kezaliman? Yaitu keadilan. Kezaliman lawannya adalah dalam bentuk kebaikan, yaitu keadilan. Perlu kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadilan adalah ruh dari agama kita ini. Keadilan adalah ruh dari agama Islam yang mulia ini. Rabbuna Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan kita hamba-hambanya untuk berlaku adil. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang di dalam kitabnya dan hadis-hadis Nabi SAW untuk melakukan kezaliman, sebagaimana hadis yang kita pelajari sekarang ini. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul amara rabbi bil qist." Katakanlah, Rabbku memerintahkan untuk menjalankan keadilan. Jadi ini perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan keadilan. Kemudian di ayat yang lain dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan, berbuat baik. Wa itaizil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar, dan memberi orang kerabat kita, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang kita untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Wal bagh, permusuhan, itu dilarang di dalam agama kita. Ya'idzukum tadhakkarun, dan Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran agar kamu mau mengambil pelajaran tersebut. Jadi ayat dalam surah An-Nahl ini sering kita dengarkan. Biasanya di khutbah kedua khatib membawakan ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Baik. Sedikit kita ambil faedah dari tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat ini.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini dalam surah An-Nahl ayat 90 menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'muru, memerintahkan bil adli wal ihsan, untuk berbuat adil dan berbuat baik. Berbuat adil dan berbuat yang yaitu adil, yaitu pertengahan seimbang. Pertengahan seimbang, atau dalam bahasa yang kita ketahui, definisi adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, pas di tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya berarti itu tidak adil. Pertengahan seimbang. Karena agama ini kita katakan di awal tadi, ruhnya adalah keadilan syariat kita ini, yaitu sesuatu yang diletakkan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala diletakkan, Allah lah yang ma'bud, yang disembah. Jangan sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita berbuat ihsan, kebajikan, dan ini lebih tinggi lagi karena ihsan itu, amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan yang zahir. Jadi hatinya itu melebihi tingkat amalan hatinya itu melebihi dari perbuatan zahirnya. Keimanannya itu lebih kuat. Sehingga di dalam hadis Jibril kita mengetahui ihsan itu anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarah fa innahu yarak. Jadi ini lebih tinggi dari perbuatan amal yang zahir, yang nampak, karena ini adalah amalan hati. Kemudian juga dilarang untuk berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ayat di dalam surah An-Nahl ayat 90 ini mencakup keseluruhan. Perhatikan, diperintahkan kita innallaha ya'muru bil adli, berbuat adil, kemudian berbuat ihsan, kemudian memberikan kepada kerabat kita dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan seperti menjalin hubungan silaturahmi dan segala macamnya. Kemudian wa yanhanil fahsya'i wal munkar, melarang berbuat keji dan mungkar, wal bagh, dan permusuhan. Jadi ayat ini mencakup keseluruhannya yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Baik. Kemudian di ayat yang lain di dalam surah Al-An'am ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Bizulmin. Lalu pada ujung akhir ayat tersebut, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam surah Al-An'am ayat 82. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan beberapa riwayat, di antaranya ketika ayat ini turun, para sahabat itu merasa berat. Perhatikan ayat ini, walladzina amanu walam yalbithu imanuhum bizulmin. Orang-orang yang beriman yang keimanannya tidak bercampur aduk dengan kezaliman. Para sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Di antara kita ada berbuat zalim, berbuat keburukan terhadap orang lain, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada teman-teman dan yang lainnya. Kita pernah berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, bermaksiat kita di kesendirian, waliyazubillah. Siapa yang di antara kita tidak pernah berbuat zalim?" Jadi khawatir para sahabat. Lalu Nabi SAW menyebutkan, tidak seperti yang kamu duga semuanya. Bahkan Abu Bakar pun
tidak tidak meyakini seperti apa yang diyakini para sahabat. Bukan yang seperti yang kamu pikirkan, yang duga semuanya. Kezoliman di sini adalah kezoliman, artinya adalah syirik. Lalu Nabi, bukankah hamba Allah yang soleh Luqman menyebutkan inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang teramat. Jadi bizulmin di sini yang mencampur adukkan keimanan dengan bizulmin. Zulmin di sini maksudnya adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Jadi inilah orang yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahum amnu. Merekalah yang mendapatkan keamanan. Keamanan ketika hidup di dunia, keamanan ketika sakratul maut, keamanan ketika di alam kubur, keamanan ketika di padang mahsyar, keamanan ketika dihisab, keamanan ketika melintas sirat, dan keamanan ketika memasuki surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Ini orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu wahum muhtadun. Allah menyebutkan dan mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu ada pokok dan ada cabangnya. Karena iman itu disebutkan oleh Nabi SAW terdiri dari 70 cabang lebih. Jadi bid'u wa sab'ina syu'bah, lebih kurang 70 cabang. Fa'alaha, yang paling tinggi kata Rasulullah SAW, qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, itu yang paling tinggi. Wa adana, dan yang paling rendah adalah imatatul aza'anit tariq, itu mengambil duri atau gangguan di jalan. Kita ambil misalnya pecahan kaca atau yang lainnya, kita ambil, kita singkirkan agar orang yang lewat tidak celaka. Dan itu yang paling rendah. Bayangkan cabang-cabang keimanan yang banyak disebutkan oleh Nabi SAW. Wal haya'u su'batu minal iman. Lalu Nabi mengakhiri, malu itu bagian daripada keimanan. Kita perhatikan, terutama orang-orang di media sosial sudah putus urat malunya. Ibu-ibu dah tua mau juga main TikTokan lagi. Waliyahzubillah. Berarti apa? Wal haya'u su'batu minal iman. Malu itu bagian dari keimanan, otomatis keimanan itu sudah menipis. Baik. Jadi ada pokok dan ada cabangnya keimanan itu. Kemudian ada juga keadilan dan kezaliman, ada yang lahir dan ada yang batin. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya pokok keimanan yang paling tinggi itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh ibadah kita. Kita mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, seluruh ibadah kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi memang kita diperintahkan untuk ikhlas. Tauhid itu adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sedikit pun riya, tidak ada sedikit pun sum'ah, tidak ada sedikit pun mengharapkan ganjaran dari makhluk. Dan ini berat. Karena lawan dari anak cucu Adam, iblis laknatullah alaih, itu akan menghembuskan terus, memberikan was-was agar ibadah kita itu tidak ikhlas. Kemudian bahwasanya larangan yang paling besar di dalam agama ini adalah kesyirikan. Itu yang paling besar. Sebagaimana tadi kita singgung ketika menafsirkan dalam surah Al-An'am ayat 82, Nabi SAW menafsirkan bizulmin walam yalbisu imanuhum bizulmin. Kezaliman di situ
inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang teramat besar. Kezaliman itu adalah kezaliman yang teramat besar. Ini yang paling besar di akhirat. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran juga, ada pokok-pokok agung yang lainnya, yaitu hak-hak yang diwajibkan seperti yang di dalam rukun Islam. Bunya Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat, wa itaiz zakah, wa hajjal bait, haji ke Baitullah, kemudian wa shaumu Ramadan, dan kemudian puasa Ramadan. Itu yang pokok-pokok itu. Itu yang fardu, maktubah, yang wajib. Kemudian ada yang nawafilnya, yang sunatnya, yang mandub, yaitu yang apabila itu dikerjakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan pahala yang melimpah. Dan salah satu fungsi amalan-amalan sunat adalah untuk menutupi kekurangan dari yang fardu-fardu. Kemudian yang termasuk kezaliman, kita bawakan sedikit-sedikit, yaitu seseorang yang tidak mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menyelisih sunnah Nabi SAW, berarti dia telah melakukan kezaliman. Mendahulukan atau mencintai atau berbuat segala sesuatu yang menyelisihi contoh dari Nabi SAW. Contoh dari Nabi melakukan A, dia melakukan B. Ini termasuk kezaliman yang merupakan kegelapan di hari kiamat. Orang yang menyelisihi bagaimana ibadah Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini, kalau seandainya sesuka hati kita, untuk apa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu? Untuk apa Nabi SAW diutus? Sudah, ini kan baik. Kan baik. Kebanyakan orang seperti itu, tidak mau mencari sumbernya. Apakah Nabi mengerjakan ini? Apakah Nabi melakukan ini? Kalau seandainya kita bertentangan dengan ibadah Nabi, nanti di hari kiamat itu kegelapan. Kemana kita akan mencari pertolongan? Dan di hari kiamat kelak tidak ada pertolongan. Wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Taib. Kemudian di antara kezaliman, yaitu bagaimana seseorang yang antara suami dan istri tidak menunaikan hak dan kewajiban. Itu kezaliman. Seseorang yang tidak menafkahi baik lahir dan batin terhadap istrinya misalnya, atau istri yang membangkang kepada suaminya, tidak ada qanaah, suaminya membawa harta untuk nafkah keluarga, apa saja yang dikerjakan, bang, masak segini, jangankan untuk beli untuk beli ini aja tidak bisa. Seharusnya alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segini yang kita mampu, hari ini kita lauknya telur ceplok saja. Udah. Tidak usah diperpanjang. Suami itu sudah, ibu-ibu, suami itu sudah capek bekerja dia. Hiburlah dia ketika di rumah, sambutlah berapapun yang dia bawa. Harta untuk kebutuhan keluarga, syukurilah. Sehingga ketika memasuki rumah itu, dia menjadi bahagia. Sebagaimana Nabi menyebutkan, baiti jannati, rumahku, surgaku. Jangan sampai di rumah ada ngomel-ngomel ibu-ibu, dia cari tempat ngopi-ngopi dia di warung. Kalau ke masjid, alhamdulillah dengar kajian sampai Isya. Ini kalau di warung kopi, ya kurang-surang amin domino, la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi memang ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kita yang bisa menjadikan keharmonisan keluarga dengan menegakkan keadilan, tidak berbuat zalim. Begitu juga terhadap anak-anak, dan anak-anak pun hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Taib. Kemudian di sini bagaimana kezaliman itu kita ambil pelajarannya. Mungkin sudah mau dekat ya Pak. Berapa menit lagi Pak? 6 menit lagi? 3 menit lagi?
Baik, kita agak cepat saja sedikit, mudah-mudahan bisa yang terluput gimana lagi ya Pak ya. Kemudian Nabi SAW di haji wada Nabi SAW mengingatkan ketika berkumpul di haji wada, Nabi di waktu itu di padang Arafah menyebutkan kepada para sahabat, inna dima'akum, sesungguhnya darahmu, wa amwalakum, hartamu, wa aradakum, kehormatan, bainakum haram, di antaramu adalah haram, kahurmati yaumikum haza, seperti haramnya hari ini, maksudnya ketika itu hari Jumat, hadza fi syahrikum, dan begitu juga haramnya bulan ini, bulan Zulhijjah, bulan haram, hadza bi baladikum hadza, dan bagaimana haramnya negerimu ini, maksudnya itu di Arafah Mekah, termasuk tanah haram. Jadi bagaimana harta seseorang, darah seseorang, kehormatan seseorang itu tidak boleh dinodai, karena ini adalah merupakan kezaliman di hari kiamat. Ulama kita mengatakan lebih baik kita bukan kita melegalkan dosa, tetapi ulama menyebutkan karena masalah manusia dengan manusia ini berat, lebih baik saya memikul banyak dosa terhadap Allah daripada berdosa kepada manusia. Karena sama Allah istighfar, taubat, selesai perkaranya. Apabila itu taubat kita nasuh, apabila taubat kita sungguh-sungguh, tetapi dengan manusia tidak akan selesai sampai ditegakkan hisab di akhirat. Seperti hutang yang belum kita bayar, lisan kita menggunjing saudara kita, dan yang tangan kita pernah memukul, semuanya, apalagi menumpahkan darah, membunuh, menghilangkan nyawa, ini berat. Dan jiwa seorang mukmin itu lebih agung di sisi Allah daripada Ka'bah. Begitulah, karena mereka sahadat. Orang mukmin itu bersahadat, mereka berzikir, mereka melakukan salat. Itu makanya jiwa itu dijaga oleh syariat ini. Taib. Kemudian yang bisa juga kita pelajari bahwasanya seseorang yang kegelapan di hari kiamat, kezaliman, dan umumnya kita semuanya membutuhkan cahaya di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid di ayat yang ke-12, yauma taral mu'minina wal mu'minat, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, yas'a nuruhum baina aidihim, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan mereka, wa bi aimanihim, di samping mereka, busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi yang bisa kita simpulkan di hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbunyi, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Yang pertama, janganlah kita wafat dengan dosa syirik, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam, dan sering kita bahas di kajian kita ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Kemudian jangan kita beribadah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita beribadah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Bukankah kita bersahadat la ilaha illallah dan Muhammad itu utusan Allah? Apakah kita dusta atau palsu syahadat kita? Kemudian jangan sampai kita berbuat zalim terhadap diri sendiri dengan melakukan perbuatan maksiat dengan istri, dengan tetangga, dengan orang tua dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan itu ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan cahaya yang sebagaimana dalam surah Al-Hadid tadi, yang pada hari itu diberitahukan busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar, diberi kabar gembira dengan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Insyaallah di pekan kedua Ahad yang akan datang, insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kita. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.